Jumpa lagi dalam acara Morning Call Sahabat GPIB. Saya Pendeta Jane Barus Frans, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sili Asih Bandung. Sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini, kita bersama-sama ada dalam perenungan pagi ini. Sebelumnya, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan, bahkan juga tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat hari ini terambil dari Kisah Rasul pada pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dari Makedonia ke Troas, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani dan 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, pernahkah kita diminta atau kita melakukan kepada seseorang yang harus kita layani ketika orang tersebut ada dalam pergumulan dan menghadapi tantangan? Tetapi kita sendiri juga ada dalam kondisi yang sama, yaitu mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Apa yang kita lakukan? Tentu bukanlah pekerjaan atau sikap yang mudah bagi seseorang untuk tetap memberikan nasihat jalan keluar ataupun melakukan pelayanan. Hal itu juga terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Lewat firman Tuhan pada hari ini, ketika setelah selesai masalah keributan yang terjadi di Efesus, tentunya orang-orang pada saat itu mereka ada dalam kekhawatiran, mereka ada dalam ketakutan, bahkan juga mengalami tekanan oleh karena kondisi situasi yang terjadi pada saat itu. Namun setelah keributan,
persoalan sudah mulai reda. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus memanggil para murid, bahkan orang-orang yang ada pada saat itu. Ia memberikan kekuatan, ia memberikan nasihat agar supaya orang-orang pada saat itu, termasuk murid-murid, mereka tidak takut dan gentar. Mereka tidak hanyut di dalam persoalan, pergumulan yang mereka alami, sehingga apa yang menjadi tugas utama bagi mereka, yaitu untuk memberitakan Injil, itu menjadi terkendala. Nah, Bapak Ibu, saudara, sahabat GPI, padahal Rasul Paulus sendiri, dia ada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau kita baca pada pasal yang ke-19, itu ada beberapa perikop ayat yang menyampaikan Paulus sendiri berhadapan dengan orang-orang yang tidak menginginkan dirinya. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan nyawanya pun terancam, tetapi Paulus tetap meneruskan tugas memberikan penguatan, nasihat bagi para murid dan orang-orang pada saat itu. Nah, bagaimana kita, sahabat GPIB? Apakah kita melayani Tuhan ketika kondisi keberadaan kita hanya ada dalam situasi yang menyenangkan saja? Firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya menjadi contoh dan teladan bahwa sebagai orang percaya kita terpanggil untuk meneruskan karya kasih Tuhan, pelayanan kita, apapun kondisi yang kita alami, baik dalam keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sebab percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Firman Tuhan pada hari ini akan mengiringi langkah kita memasuki hari di minggu yang baru saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap terus taat dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami apapun kondisi yang kami alami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan untuk setiap tugas pelayanan khususnya yang berada dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat mupel jemaat sampai di pos-pos pelkas yang ada. Biarlah ya Tuhan dengan pertolongan setiap kami yang dipercayakan, kami mampu untuk dapat meneruskan karya kasih Tuhan dalam seluruh tanggung jawab kami. Kami menyerahkan akan GPIB ke dalam tangan pengasihan Tuhan,
baik itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, khususnya untuk hari ulang tahun PKLU sesinodal, juga hari ulang tahun GPIB. Tuhan memberkati seluruh panitia, bahkan segala apa yang sudah dipersiapkan. Terima kasih ya Tuhan untuk departemen yang juga tetap setia mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan khususnya untuk kegiatan morning call, night call, dan juga siaran radio. Tuhan memberkati seluruh tim yang juga bekerja bahkan di dalam tugas pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.